Papua menambah koleksi medali emas melalui cabang balap motor yang berlangsung di Kabupaten Merauke. Sementara itu, satu rekor nasional berhasil dipecahkan atlet Sumatera Utara, Rio Malhotra di nomor 110 meter lari gawang putra. Dari cabang otomotif, balap motor yang digelar di sirkuit Teko Kabupaten Merauke, kontingen tuan rumah yang diperkuat Fahmi Basam berhasil tampil baik dengan finish pertama dengan catatan waktu 1 menit 12 detik. Di kelas standar beregu, finish di peringkat 2 Wahyu Nugroho asal Jawa Tengah dengan waktu 1 menit 13 detik, disusul Aldias Aksal dari Nusa Tenggara Barat. Kontingen Jawa Barat menasbihkan diri sebagai juara umum di cabang olahraga Taekwondo PON 20 2021. Di hari terakhir, Dinggo Prayogo sukses menambah 1 emas bagi Jabar. Dinggo yang turun di kelas 80 kg Kyorugi Putra menaklukkan Bimantara Subrata dari Sumatera Barat. Dinggo menjatuhkan Bimantara di ronde pertama dan wasit memutuskan kemenangan TKO bagi Dinggo. Hasil ini menempatkan Jawa Barat sebagai juara umum cabang olahraga Taekwondo PON 20 Papua 2021. Total, Jabar mengoleksi 9 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Sementara itu, satu rekor nasional berhasil dilewati dari lintasan atletik. Atlet Sumatera Selatan, Rio Malhotra, meraih medali emas dengan catatan waktu 14,11 detik di nomor 110 meter lari gawang putra di Mimika Sport Complex Cluster Mimika. Catatan ini berhasil memecahkan rekor yang dicetak Edi Zakaria asal Jawa Timur dengan 14,16 detik pada PON 2004 silam. Cabang olahraga para layang di PON ke-20 Papua mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI di nomor tandem lintas alam. Di nomor ini sebanyak 22 parasut dari 44 atlet diturunkan sekaligus, yang menjadi jumlah para layang tandem terbanyak di sepanjang sejarah para layang dunia. Rekor dunia tercipta di cabang olahraga para layang nomor tandem lintas alam pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Untuk pertama kalinya, 22 parasut dari 44 penerjun berhasil dilakukan. Ini menjadi rekor terbanyak yang tercipta di Bukit Kampung Buton Skyline, Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Menurut Ketua Para Layang Indonesia, terbang parasut tandem XC ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini merupakan sejarah bagi kita karena tidak hanya kita bisa mencatatkan prestasi di saat PON, tetapi juga kita bisa mencatatkan prestasi dunia lewat National World Record MURI. Dengan rekor ini, para layang Indonesia diharapkan akan semakin mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan para layang di seluruh Indonesia. Di PON ke-20 Papua, para layang diikuti oleh 46 atlet putra dan 18 atlet putri dari 9 provinsi. Sejak dipertandingkan pada 1 Oktober, para layang telah menyelesaikan 8 nomor dan memperebutkan 8 medali emas. Kontingen DKI Jakarta di cabang sepatu roda bukan hanya menjadi juara umum pada PON ke-20 Papua. Tim DKI juga berhasil melampaui target 12 medali emas dengan mengumpulkan 13 medali emas di akhir pertandingan. Sepatu roda telah menyelesaikan pertandingannya di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Prestasi terbaik diraih oleh kontingen DKI Jakarta. Berangkat ke PON Papua, DKI Jakarta mengemban misi merebut 12 medali emas. Dan hasilnya, dari 24 medali emas yang diperebutkan, kontingen DKI berhasil memborong 13 medali emas, 8 perak, dan 2 perunggu. Hasil ini melebihi target yang ditentukan. DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dari 15 provinsi yang turun di cabang sepatu roda. DKI bahkan unggul jauh dari tuan rumah Papua yang mengumpulkan 8 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Memang dua ekspektasi juga ya, padahal memang kita targetkan 12 emas totalnya. Jadi kita di hari ini saya menargetkan minimal menambah 1 medali emas. Dan ternyata putra juga berhasil menyumbang medali emas, jadi memang itu suatu ekses banget, suatu bonus yang melegakan kita semua juga. Jadi kebetulan kita jadi melewati target, memang kita ditargetkan 12 emas aja, tapi ternyata hasilnya kita bisa dapat 13 emas. DKI berhasil menyabet emas diantaranya melalui nomor 15.000 meter elimination putra-putri. Di nomor ini, atlet sepatu roda DKI Yonatan Lovertus Reinhardt menjadi yang tercepat dengan waktu 25 menit, 48 detik. Sport lover, sejumlah cenderamata khas Merauke rupanya menjadi incaran selama PON 20 Papua.
Salah satunya noken dan mahkota kepala. Tak hanya pengunjung, atlet yang datang dari luar daerah pun ikut berburu souvenir dari bulu burung kasuari ini. Berbagai bentuk kerajinan cantik ini dipajang pada pameran UMKM di depan kantor DPRD Merauke. Pameran ini menampilkan sejumlah produk hasil kerajinan lokal Kabupaten Merauke dengan melibatkan 165 UMKM dan dibagi menjadi 4 kategori, salah satunya cenderamata, noken, dan mahkota kepala kasuari. Tak hanya noken, mahkota kepala dari bulu burung kasuari ini pun tak luput dari incaran pembeli. Para perajin mahkota kepala khas Merauke ini biasanya mendapatkan bahan baku dari para peternak kasuari. Sedangkan untuk kerang kecil yang menempel di mahkota, mereka dapatkan dengan mencari di tepi pantai. Dan hasil-hasil pernak-pernik yang saya pakai ini sudah kolaborasi. Ada yang dari Jayapura dan ada dari Merauke seperti biak dengan manik-manik. Bahan dasarnya dari bulu kasuari, manik-manik, kain batik. Ini karena ada bunga dengan ini bisa dipakai oleh perempuan, tapi perempuan yang misalnya pejabat bisa. Terus kalau untuk khusus perempuan seperti ini. Ini kalau khusus perempuan. Jadi ada bunga, ada mahkota dari cendrawasih. Kalau untuk khusus laki-laki, misalnya seperti kepala kampung, ya bisa pakai karena dilambangkan ada taring. Untuk pembuatan satu mahkota dibutuhkan waktu sekitar 4 jam pengerjaan. Mahkota bulu kasuari dibagi menjadi 2 kategori. Bedanya jika untuk laki-laki, aksesori kulit kerang biasanya memenuhi seluruh bagian mahkota, sementara untuk perempuan memiliki ciri khas bunga dan taring. Saya dari Lampung, kebudayaan mungkin daerahnya mungkin kayak beli nokennya sih, di rumah nokennya ya. Mahkota kepala kasuari dijual dengan harga Rp150 hingga Rp500.000, sedangkan noken biasanya dijual dengan harga Rp200 hingga Rp1 juta. Bentuknya yang indah dan mencerminkan khas budaya Papua menjadikan kedua cenderamata ini selalu diburu oleh wisatawan yang datang. Rama Pratama, Kompas TV, Merauke, Papua. PT Freeport Indonesia akan menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 100 atlet muda Papua yang berprestasi khusus untuk cabang olahraga basket dan atletik. Beasiswa ini rencananya akan diberikan untuk program pendidikan tahun depan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, tujuan dari pemberian beasiswa ini sebagai bentuk pengembangan bagi atlet muda Papua, khususnya bidang pendidikan yang merupakan kunci utama. Didukung oleh Freeport, kita akan coba membantu juga maksimal 100 atlet muda Papua untuk nanti mendapatkan beasiswa dari Freeport. Atlet muda Papua yang mendapatkan beasiswa nantinya akan melalui tahapan seleksi. Menurut rencana, beasiswa juga akan diberikan bagi atlet muda yang berasal dari cabang olahraga lainnya. Banyak atlet-atlet kita itu tidak punya asuransi. Asuransi apa? Setelah mereka tidak menjadi atlet, kadang-kadang pendidikannya itu tidak maksimal. Tetapi juga pentingnya mereka punya pendidikan. Jadi kalau mereka cedera atau mereka nanti selesai mengibarkan bendera merah putih, dia juga bisa menjadi bagian daripada masyarakat. PT Freeport Indonesia juga akan menyiapkan pelatih-pelatih terbaik untuk membina para atlet baik dari Papua maupun dari mancanegara. Irsul Panca Aditra, Kompas TV, Timika, Papua.